Yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series yaitu Martial Master. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut di mana setelah berniat mengikuti ujian Raja Obat kemarin, di sana penjaga pun menanyakan siapa yang ingin mengikuti ujiannya. Sontak Lord Kinchen pun langsung bilang kalau ialah yang akan melakukan ujiannya. Awalnya penjaga sedikit meragukannya, tapi jelas Guru Zaula yang menegaskan kalau Lord Kinchen sudah menjadi alkemis kelas 6 dan sudah mendapatkan pencapaian besar dalam ilmu pil. Bahkan ia memiliki kemampuan sebagai Raja Obat. Alhasil mendengar itu penjaga pun tak berani meragukannya lagi. Tapi ia juga mengatakan kalau saat ini masih ada seseorang yang sedang ujian. Jadi jika Lord Kinchen tetap mau mengikutinya, maka ia harus menunggu dulu. Namun di sana ketika Lord Kinchen sudah setuju untuk menunggu, di saat itu jugalah putra mahkota pun datang kembali. Bedanya kali ini ia membawa 3 bodyguardnya yang salah satunya adalah pengurus Lu. Sontak melihat Lord Kinchen yang tak kabur sama sekali, putra mahkota sedikit memujinya. Tapi jelas Lord Kinchen pun hanya bilang kalau ia tak akan kabur setelah menghukum para cecungu. Alhasil perkataan itu membuat putra mahkota pun semakin marah dan menyuruh pengurus Lu untuk menyerangnya. Sontak tanpa basa-basi lagi, pengurus Lu pun langsung menunjukkan kekuatannya dan membawa mereka ke lautan kesadarannya. Bahkan ia langsung mengaktifkan sebuah formasi dan menyerangnya menggunakan teknik harimau. Tapi lagi-lagi Pak Tua yang memang sudah dibawa perintah dari Lord Kinchen, ia pun langsung turun tangan dan menahan serangan itu. Sontak hal itu membuat pengurus Lu pun semakin kesal dan mengajaknya untuk bertarung secara langsung. Yang sudah jelas Pak Tua tak keberatan sama sekali dan dengan senang hati mau meladeninya. Yang tanpa diduga hanya dengan sedikit tiki-takanya saja pengurus Lu berhasil dibuat tersudut. Di sanalah ia pun baru sadar karena Pak Tua menggunakan teknik tangan kesedihan. Jadi Pak Tua ini ternyata adalah Pak Tua Daji. Sejadi Pak Tua Daji ini adalah kultivator bebas dari wilayah Beitian yang dijuluki sebagai Pak Tua Menyedihkan. Tapi 30 tahun yang lalu ia berhasil menerobos kerana Martial Super Region dan berhasil mendobrak benteng Awan Darah. Bahkan ia juga berhasil mengeksekusi 3 orang kuat di ranah yang sama. Sementara untuk pengurus Lu, awalnya ia tak gentar sama sekali dan tetap mengancam kalau Pak Tua Daji hanyalah kultivator tanpa sekte yang bisa dieksekusi kapan saja. Namun lagi-lagi Pak Tua Daji juga tak gentar akan hal itu dan hanya mengatakan kalau manusia hanya hidup sekali. Jadi ia tak boleh mengingkari janji. Selain itu ia pun mencoba mengajak mereka berdamai dan melupakan saja masalah ini. Tapi sayangnya putra mahkota lah yang menolak dan malah menyuruh 3 bodyguardnya untuk menyerang bersama-sama. Bahkan ia bilang kalau ialah yang akan bertanggung jawab. Alhasil ketiga bodyguard ini pun langsung bergegas menyerangnya. Tapi jelas this is Pak Tua Daji, kan? Di sana ia pun kembali mengeluarkan tangan kesedihannya dan berhasil mengalahkan 1 bodyguard tersebut. Sampai pengurus Lula yang turun tangan dan mengajaknya bertarung secara langsung. Namun lagi-lagi Pak Tua Daji masih terlalu OP dan bisa mengimbangi pertarungannya. Bahkan putra mahkota yang melihatnya sampai memerintahkan 1 bodyguardnya lagi untuk ikut membantu. Tapi sayangnya kali ini giliran Lord Kinchen lah yang turun tangan dan menghentikan serangan dari cecungu itu. Bahkan ia pun langsung menghancurkan lautan kesadaran musuh. Sontak hal itu membuat putra mahkota pun sangatlah marah. Apalagi pertarungan antara Pak Tua Daji dan pengurus Lu juga masih berlangsung.
Sampai menyadari kalau pertarungan mereka sangatlah imbang, putra mahkota lagi-lagi menyuruh dua bawahannya untuk menyerang Lord Qingchen kita. Tapi tanpa diduga di saat itu jugalah muncullah dua tetua dari Papilion Pill yang menghentikan keributan itu. Namun di sana untuk putra mahkota ia pun bilang kalau Lord Qingchen sudah berniat mencelakainya. Jadi ia pun berharap agar para tetua tidak ikut campur. Awalnya para tetua ini juga setuju akan hal itu, apalagi putra mahkota adalah murid dari wakil penguasa Kang. Tapi jelas untuk tetua Jiao ia tak membiarkannya begitu saja dan menegaskan kalau Papilion Pill bukanlah wilayah dari putra mahkota. Namun lagi-lagi putra mahkota malah menyinggung tetua Jiao yang memang baru saja kehilangan putra mahkota Wen atau garis keturunannya. Sontak tetua Jiao pun benar-benar sangatlah marah. Sampai putra mahkota sudah tak memperdulikan mereka lagi dan tetap menyuruh dua bawahannya untuk menyerang Lord Qingchen kita. Untungnya dengan sedikit tiki-takanya Lord Qingchen bisa menghindari semua serangan itu dan bergegas menyerang balik. Bahkan ketika pengurus Lu ingin membantu, Pak Tua Daji lagi-lagi tak tinggal diam dan bergegas membantu juga. Alhasil pertarungan pun langsung terbagi. Sampai Master Zhao akhirnya keluar dari ruang ujian. Sontak melihat Lord Qingchen yang sedang bertarung, ia pun langsung meminta kepada tetua Jiao untuk menghentikannya. Apalagi Lord Qingchen ini adalah master alkemis yang ingin ia rekomendasikan. Alhasil dengan tegas tetua Jiao pun langsung menghentikan pertarungan itu. Yang pada akhirnya Master Zhao pun mengenalkan Lord Qingchen kepada tetua Jiao sebagai seniornya. Sementara untuk tetua Jiao, ia pun lagi-lagi mengatakan kalau Papilion Pill bukanlah wilayah dari putra mahkota. Jadi ia pun menyuruhnya untuk segera pergi. Tapi di sana di saat itu jugalah backingan dari putra mahkota pun akhirnya datang. So jadi ia ini adalah tetua Wang. Jelas putra mahkota pun langsung mengatakan kalau Lord Qingchen adalah suruhan dari tetua Jiao untuk menyerangnya. Jadi ia pun meminta agar tetua Wang memberinya pelajaran. Tapi jelas Master Zhao pun juga tak tinggal diam dan mencoba menyinggung balik. Alhasil tetua Wang yang juga mengetahui soal Master Zhao ini, ia pun sedikit menyinggung masa lalunya yang pernah diusir dari kota Dandao. Bahkan karena hal itulah gurunya yaitu Xuan Yi dan Raja Obat sudah diturunkan menjadi wakil penguasa. Selain itu, ia juga mencoba menyudutkan tetua Jiao yang katanya sudah melanggar aturan dengan menyerang putra mahkota. Bahkan ia pun mengancam agar tetua Jiao tidak membantu Lord Qingchen lagi. Tapi untungnya Lord Qingchen langsung bergerak cepat dan mengatakan kalau tujuannya ke sini untuk mengikuti ujian Raja Obat. Jelas menurut aturan dari Papilion Pill, jika seseorang ingin mengikuti ujiannya, maka orang lain tak boleh ada yang mengganggu. Alhasil dengan ini tetua Wang dan putra mahkota pun tak bisa berbuat banyak. Apalagi tetua Jiao juga menyetujui ujiannya dan akan segera menyiapkannya. Tapi jelas untuk tetua Wang ia tak membiarkannya begitu saja dan mengatakan meskipun peraturan itu adalah benar, namun Lord Qingchen sudah melanggar aturan di sini. Jadi demi mencegah kecurangan, ia pun menantang agar Lord Qingchen melakukan ujiannya di tengah alun-alun utama dan disaksikan oleh banyak orang. Awalnya tetua Jiao lah yang protes karena katanya hal itu hanya akan mengganggu fokus dari Lord Qingchen. Tapi di sana tetua Wang hanya mengatakan jika tak mampu mengatasi hal ini, maka Lord Qingchen tak layak menjadi Raja Obat. Yang pada akhirnya Lord Qingchen pun juga tak keberatan sama sekali dan mereka langsung bergegas ke alun-alun utama, ya kan? Sontak para warga yang sudah mendengar rumor tentang ujian Raja Obat, mereka pun sangatlah antusias. Apalagi ujian yang kali ini disiarkan secara langsung dan berhubungan juga dengan wakil ketua Papilion Pill. Berbeda dengan tetua Xiao, ia yang masih belum mengetahui kemampuan dari Lord Qingchen benar-benar sangatlah ragu. Terlebih lagi tingkat kesulitan dari ujian Raja Obat benar-benar sangatlah tinggi. Tapi jelas untuk Master Zhao ia masih sangatlah tenang yang membuat tetua Xiao pun mencoba untuk mempercayainya. Sampai mereka pun akhirnya tiba di alun-alun atau tempat ujiannya. Di sana tetua Wang pun juga langsung mengatakan kepada semuanya kalau Papilion Pill secara resmi mengadakan ujian dengan terbuka. Selain itu ia juga memfitnah kalau Lord Qingchen sudah melukai putra mahkota dengan licik pada saat di Papilion Pill kemarin. Tapi sayang ketika mau dihukum, Lord Qingchen malah menggunakan ujian Raja Obat untuk menghindarinya.
Alhasil sesuai peraturan dari Papiliun Pil, jadi ia pun tak bisa menghentikannya. Namun meskipun begitu, ia ingin semua warga tahu kalau Lord Kinchen adalah seseorang yang sudah melukai putra mahkota, ikan. Waduh. Sontak para warga pun benar-benar sangatlah kesal. Sama halnya dengan Tetua Xiao, ia juga sangatlah marah mendengar fitnah tersebut. Tapi berbeda dengan Lord Kinchen, ia masih sangatlah santuy dan meminta agar ujiannya segera dimulai saja. Alhasil mereka pun juga tak keberatan sama sekali dan langsung memulai ujian Raja Obatnya. Dimana di saat itu juga lah muncul seorang tetua lagi yang bernama Huafu. Dikatakan kalau tetua Huafu ini adalah seorang tetua yang bersertifikat dari Papiliun Pil. Jelas karena Lord Kinchen sudah membuat masalah yang besar, jadi ujian yang kali ini akan disusun oleh ia sendiri. Yang pada akhirnya ia pun mengeluarkan semua obat mujarabnya dan menyuruh Lord Kinchen untuk memilih. Di mana Lord Kinchen juga disuruh untuk membuat obat raja kelas 7. Jelas jika berhasil maka ia akan dinyatakan lulus. Yang tanpa diduga hanya dengan melihat peti obatnya saja, Lord Kinchen sudah mengetahui kalau ia disuruh untuk membuat pil pelangi jernih. Sontak tetua Wang pun benar-benar sangatlah kaget. Sementara untuk Tetua Xiao, ia malah sangat khawatir karena memang pil pelangi jernih itu sangatlah sulit untuk dibuat. Bahkan beberapa raja obat aja tak berhasil membuatnya. Tapi di sana Tetua Huafu hanya bilang kalau masalah dari Lord Kinchen ini sudah terlalu besar. Jadi ujiannya juga tak bisa dengan pil-pil biasa. Tentunya meskipun pil pelangi jernih sangatlah sulit untuk dibuat, tapi prosesnya juga sangatlah menyeluruh. Dan oleh sebab itulah jika ia berhasil membuatnya, maka Lord Kinchen memang berhak untuk mendapatkan gelar Raja Obatnya. Sementara di arena tanpa basa-basi lagi, Lord Kinchen langsung memilih bahan-bahan tersebut. Yang tanpa diduga, Lord Kinchen lagi-lagi mengagetkan semua orang karena ia berhasil memilih bahan yang paling aktif. Berbeda dengan Master Zhao, ia lagi-lagi sangatlah santuy dengan bakat dari Lord kita itu. Sampai untuk Lord Kinchen sendiri, ia pun mulai mengeluarkan tungku miliknya dan mulai memurnikan bahan-bahannya. Tak hanya itu, Lord Kinchen juga menggunakan api teratai hijaunya untuk membantu pemurnian itu. Alhasil mereka yang baru melihat teknik api teratai juga sangatlah kaget ya lur ya. Bahkan Tetua Huafu awalnya beranggapan kalau ini adalah api roh darah yang ada di tubuh binatang darah tingkat Super Agent. Tapi ia juga tidaklah begitu yakin karena katanya meskipun adalah api tingkat Super Agent juga tak akan membuat hatinya berdebar-debar. Sementara untuk putra mahkota, ia pun bilang kalau api tak ada pengaruhnya sama sekali, melainkan adalah tentang pengendalian api. Namun sayangnya belum kering lidah, ia pun kembali dibuat kaget dengan pengendalian api milik Lord Kinchen. Apalagi Lord Kinchen juga berhasil menciptakan kloningan dari api teratainya. Sontak Tetua Wang lah yang kali ini sangatlah kaget karena katanya ini adalah metode pagoda 9 api. Tapi di sana Tetua Huafu bilang kalau ini bukanlah metode pagoda 9 api, melainkan adalah pengendalian api kuno yaitu teknik pemisahan ribuan api. Dan benar saja jika mereka melihat ke dalam api tersebut, setiap bagian dalam apinya terdiri dari 9 api dengan bentuk yang berbeda-beda. Bahkan Lord Kinchen bisa mengontrol 9.000 api sekaligus. Sontak Tetua Wang lah yang kali ini sangatlah kesal. Sedangkan untuk Lord Kinchen sendiri, di sana ia pun masih sangatlah santuy dan melanjutkan pemurniannya. Tapi di sana karena apinya sudah terlalu kuat, hal itu menyebabkan tidak adanya keseimbangan dan membuat tungkunya pun hampir meledak. Jelas putra mahkota yang melihatnya hanya tertawa tipis dan langsung meremehkan Lord kita itu. Sama halnya dengan Tetua Wang, ia pun malah langsung menyuruh untuk menghentikan saja. Karena katanya meskipun tungkunya tidak meledak, tapi khasiat dari pilnya juga pasti tidaklah bagus. Tapi di sana Tetua Huafu yang masih penasaran tak akan menghentikannya dan akan menunggu Lord Kinchen sampai selesai. Yang pada akhirnya Lord Kinchen pun membungkam semuanya dan masih sangatlah santuy menghadapi situasi ini. Bahkan kali ini ia malah sambil duduk dan memejamkan mata, ya kan? Sontak semua pun lagi-lagi sangatlah kaget. Apalagi langit sampai mengeluarkan auranya ke arah tungku dari Lord kita. Tapi ternyata karena aura yang sangatlah kuat, tungku milik Lord Kinchen tak bisa menahannya lagi dan kali ini beneran harus meledak.
Jelas hal itu membuat putra mahkota pun merasa di atas angin. Namun sayangnya meskipun tungkunya meledak, tapi ternyata Lord Qin Chen berhasil menyelesaikan pemurnian pilnya. Bahkan setelah diperiksa oleh para tetua, pil Lord Qin Chen ini memiliki pola yang khusus yang menandakan kalau pilnya memiliki khasiat di tingkat ekstrim. Bahkan tetua Huapu sampai mengakui kalau ini adalah pil tingkat tanpa kekurangan yang sangatlah legendaris. Sontak tetua Wang pun kembali dibuat kaget dan bertanya-tanya apakah Lord Qin Chen beneran masih berumur 20 tahun ya lur ya. Waduh. Cerita berlanjut di mana setelah menyelesaikan ujian dalam membuat pil pelangi kemarin, Lord Qin Chen pun langsung menanyakan apakah ia sudah lulus dari ujian. Yang sudah jelas tetua Huafu pun bilang kalau ia sudah lulus dari ujian. Bahkan Lord Qin Chen langsung mendapatkan lencana guru dari Raja Obatnya. Tak hanya itu, setelah melihat kemampuan dari Lord Qin Chen tadi, tetua Huafu juga langsung menawarkan agar Lord Qin Chen menjadi tetua di Pavilion Pilnya. Tapi di sana putra mahkota Jingzhou pun langsung turun ke arena dan menegaskan kalau Lord Qin Chen sudah melukainya. Jadi ia tak pantas sama sekali jika harus menjadi tetua juga. Alhasil tetua Huafu pun langsung menanyakan kebenarannya. Namun sayang Lord Qin Chen sudah menyimpan semua ingatannya ke dalam sebuah kristal dan menyuruh para tetua lah yang melihatnya sendiri. Alhasil kebohongan pun langsung terungkap karena faktanya putra Jingzhou lah yang mulai duluan. Dari ia yang meninggalkan Guru Zhao saat membuat pil, menyerang Guru Zhao dan memfitnah Lord Qin Chen di depan tetua Jiao. Jelas karena sudah tertangkap, kali ini Lord Qin Chen lah yang mencoba menyudutkannya. Bahkan sebagai putra mahkota, tindakan tersebut tidaklah pantas sama sekali. Apalagi putra Jingzhou hanya mementingkan dirinya sendiri dan tak memperdulikan orang lain. Bahkan meskipun terbukti salah, ia tetap saja mengelak. Tentunya tindakan seperti ini bisa saja merusak reputasi dari Pavilion Pil. Yang pada akhirnya dengan tegas Lord Qin Chen pun mengatakan apakah orang seperti ini pantas menjadi putra mahkota, ikan wede. Sontak para penonton yang akhirnya tahu kebenarannya benar-benar sangatlah marah. Bahkan mereka meminta Pavilion Pil untuk mencabut posisi putra mahkotanya. Sementara untuk tetua Wang, ia juga sangatlah panik dan mengatakan kalau ini hanyalah kesalahpahaman. Sayangnya tetua Huafu tak peduli akan hal itu dan tetap menjelaskannya kepada ketua Pavilionnya. Selain itu, ia juga tetap menanyakan kepada Lord Qin Chen soal tawarannya tadi. Yang tanpa diduga Lord Qin Chen bilang jika ia yang menjadi putra mahkota, maka tawaran menjadi tetua tadi akan ia pertimbangkan lagi. Alhasil tetua Wang pun menjadi semakin panik dan mencoba menyudutkan Lord kita itu. Sama halnya dengan tetua yang lain, mereka langsung mengingatkan kalau putra mahkota itu adalah penerus dari Pavilion Pil. Jadi mereka tak bisa bertindak gegabah. Tapi sayang untuk tetua Huafu, ia tetap akan mempertimbangkannya dan akan mendiskusikan hal ini kepada ketua Pavilionnya. Dan kemudian mereka pun bergegas bubar. Sontak setelah apa yang sudah terjadi, putra Jingzhou pun benar-benar sangatlah marah. Bahkan ia bilang jika ia tak bisa membunuh Lord Qin Chen, maka ia akan berhenti menjadi manusia. Waduh. Sedangkan dari kejauhan terlihat ada dua orang yang sedang memantau keributan tadi, di mana yang satu adalah cowok dan satunya lagi adalah cewek. Di sana melihat putra Jingzhou yang dipermalukan seperti ini, mereka pun malah sangatlah senang karena memang selama ini Jingzhou sudah sangatlah sombong. Bahkan yang cewek juga sedikit memuji Lord Qin Chen yang katanya memang memiliki kemampuan. Tapi di sana untuk yang cowok, ia juga bilang dengan sifat dari putra Jingzhou, takutnya Lord Qin Chen tetap akan diincar. Dan di saat itu juga lah ketika mereka berdua saling bertarung, mereka akan segera masuk dan mengambil keuntungannya. Namun sang cewek tak tertarik dengan rencana itu dan memutuskan untuk pergi. Balik lagi ke Lord Qin Chen, di sana ia dan kawan-kawan pun kembali ke penginapannya. Sontak Pak Tua Dabe yang melihatnya langsung merapikan tempat duduknya dan menyambut bosnya itu. Tak hanya itu, ia juga memperkenalkan diri kalau ia adalah pengikut baru dari Lord Qin Chen. Jelas tetua Jiao yang menyadari kalau ini adalah Pak Tua Dabe, ia pun juga sangatlah kaget ya lur ya. Sampai tetua Jiao pun mengatakan karena Lord Qin Chen ingin menjadi putra mahkota, jadi ia pun akan menceritakan sedikit tentang kebenarannya.
Jadi untuk menjadi putra mahkota sebenarnya masih membutuhkan persetujuan dari ketua Papiliun. Bahkan seseorang juga harus direkomendasikan oleh wakil ketua ataupun guru. Tapi yang jadi masalahnya beberapa hari yang lalu Junior Lu mengalami sebuah bencana dan hanya gelar guru lah yang sekarang kosong. Tak hanya itu, guru juga mencurigai kalau masalah dari Junior Lu bukanlah kecelakaan melainkan dibunuh dengan sengaja. Bahkan yang disinyalir menjadi pembunuhnya adalah keluarga Zhou. Jelas karena kematian dari Junior Lu baru saja terjadi dan Lord Qin Chen ingin meminta posisi dari putra mahkota, takutnya guru pasti akan mencurigai mereka. Alhasil Lord Qin Chen pun sangatlah berterima kasih atas keterus-terangan tetua Jiao. Tapi ia tetap memutuskan setelah mengetahui kebenarannya nanti, ia masih membutuhkan bantuan dari tetua Jiao. Yang pada akhirnya mereka pun bergegas bubar. Tentunya Lord Qin Chen sendiri langsung mengajak Master Zhao untuk mencari tahu kebenarannya di kediaman dari keluarga Zhao. Sementara di sisi lain terlihat sekumpulan tetua dari keluarga Zhou sedikit mempermasalahkan soal bisnis gudang pil mereka yang katanya semakin sulit. Bahkan salah satu tetua pun menyarankan agar mereka meminta bantuan dari Raja Obat Suanyi. Tapi di sana Patriarch pun melarangnya karena memang Junior Lu baru saja dapat musibah dan Raja Obat baru saja kehilangan jabatannya karena sudah menyinggung istana penegak hukum. Apalagi keluarga Zhou mereka juga berhutang banyak kepada Tuan Suanyi. Sampai Lord Qin Chen dan kawan-kawan pun akhirnya tiba di sana. Alhasil Patriarch juga dengan senang hati menyambut mereka semua. Tapi di sana setelah melihat sosok dari Master Zhao, Patriarch tiba-tiba malah terdiam. Yang ternyata Patriarch keluarga Zhou ini adalah ayah dari Master Zhao ya lur ya. Jelas setelah lama tidak bertemu mereka pun benar-benar sangatlah senang. Tapi di sana ketika Master Zhao ingin mengatakan soal kepulangannya, tiba-tiba penjaga mereka dihajar oleh seseorang. Yang ternyata sekumpulan orang ini adalah pengurus Huang dari keluarga Huang. Tak hanya itu, pengurus Huang juga langsung mengamuk dan mengatakan dalam waktu 3 hari, jika Patriarch Zhou tak menyetujui persyaratan mereka, maka keluarganya pasti dalam bahaya. Sontak para tetua pun awalnya sangatlah kesal dan mengingatkan kalau mereka juga memiliki hubungan dengan Papiliun Pil. Tapi di sana pengurus malah bilang kalau keluarga Zhou sudah mencelakai Raja Obat Suanyi dan terlibat dalam kematian dari putra mahkota Lu. Dan oleh sebab itulah keluarga Huang pun meminta gedung pil milik keluarga Zhou. Jika tidak, keluarganya akan mereka musnahkan ya lur ya. Waduh. Sontak para tetua pun lagi-lagi sangatlah marah karena ternyata yang membunuh putra mahkota adalah keluarga Huang. Tapi dengan fitnah yang ada, keluarga Huang malah menuduh keluarga Zola yang membunuhnya. Yang pada akhirnya pengurus Huang pun tetap mengingatkan dalam 3 hari mereka harus memberikan gedung pilnya. Sontak Master Zhao yang tak tahu apa-apa, ia pun langsung menanyakan kepada ayahnya. Tapi di sana pengurus Huang yang baru mengetahui kalau Patriarch ini memiliki anak, ia malah memprovokasi dan mengatakan kalau ini adalah anak yang haram ya lur ya. Waduh. Tak hanya itu, melihat Master Zhao adalah anak dari Patriarch Zhou, mereka pun juga memprovokasi dan menyebutnya sebagai anak haram. Sontak hal itu membuat Master Zhao pun sangatlah marah dan mencoba untuk menyerang. Tapi sayangnya kekuatan dari pengurus Huang ini sudah jauh di atasnya. Bahkan melihat mereka yang sudah berani melawan, pengurus Huang pun langsung memerintahkan untuk menghancurkan tempat ini. Alhasil tanpa basa-basi lagi, para bawahan pun juga langsung mengamuk dan menghamburkan semua yang ada di sana. Jelas karena perbedaan kekuatan yang terlalu jauh, jadi para tetua keluarga Zhao juga tak bisa berbuat banyak. Bahkan Patriarch yang mencoba untuk menghentikan seketika malah terkena serangan. Di sana pengurus Huang pun bilang kalau mereka sudah kehilangan perlindungan dari Raja Obat. Jadi keluarga Zhao ini sudah bukan lagi keluarga yang ditakuti. Sampai di tengah-tengah keributan itu, barulah Lord Qin Chen pun turun tangan dan memberikan tepuk tangannya. Di sana ia pun bilang kalau sebenarnya ia ingin mencari informasinya dari dalam, tapi tanpa diduga pengurus Huang lah yang membocorkannya sendiri. Sontak melihat keberadaan dari Lord Qin Chen, ia pun sedikit bertanya-tanya. Sementara untuk Patriarch, ia pun juga langsung mengingatkan kalau mereka ini adalah pasukan dari keluarga Huang. Jadi mereka tak bisa bertindak gegabah. Tapi di sana Lord Qin Chen pun malah bilang kalau Master Zhao sudah kembali ke keluarganya. Jadi Patriarch tak perlu khawatir lagi.
Selain itu, Lord Qinchen juga dengan tegas mengatakan kalau keluarga Huang dilarang datang ke gedung milik keluarga Zhao dan diberikan waktu 2 jam untuk meminta maaf. Jelas jika tidak, maka mereka akan menanggung resikonya sendiri. Sontak hal itu membuat pengurus Huang pun tertawa tipis dan menyuruh pasukannya untuk menyerang Lord kita itu. Tapi lagi-lagi this is King Baginda Qinchen, ya kan? Dimana hanya dengan sedikit gerakan saja ia sudah bisa mengalahkan para cecungu ini. Jelas hal itu membuatnya pun semakin marah dan kali ini menyuruh semuanya lah untuk menyerang. Alhasil Pak Tua Dajila yang juga turun tangan dan bergegas mengcounter para cecungu ini. Sontak pengurus Huang yang melihatnya, ia pun semakin ketar-ketir dan mencoba untuk berlari. Sayangnya Pak Tua Daji tak mau melepaskannya dan bergegas menangkapnya. Bahkan Lord Qinchen langsung menyuruh satu bawahan dari mereka untuk melaporkan kepada keluarga Huang kalau keluarga Zhao meminta ganti rugi, di mana atas kerusakan yang sudah mereka sebabkan. Jadi ia pun meminta ratusan pil obat kelas raja sebagai ganti ruginya. Sedangkan untuk para bawahan yang lain, Lord Qinchen menyuruh Pak Tua Daji untuk melemparkannya keluar agar para warga melihat keributan ini. Jelas para warga pun benar-benar sangatlah kaget melihat pengurus Huang yang sudah diikat. Tapi ketika mereka mau melepaskannya, Pak Tua Daji pun muncul dan mengatakan kalau inilah resiko karena sudah menyinggung keluarga Zhao. Berbeda dengan Patriots, ia masih saja panik dan menyuruh anaknya untuk pergi saja. Tapi tenang, Lord Qinchen pun meyakinkan kalau ialah yang akan menyelesaikan masalah ini. Bahkan Master Zhao juga setuju akan hal itu dan ingin memberikan keluarga Huang pelajaran. Alhasil mau tak mau Patriots pun juga menyetujui. Sampai Lord Qinchen pun bilang kalau tujuannya ini untuk mencari informasi tentang masalah dari putra mahkota Lu. Jadi ia pun meminta agar Patriots mau menceritakannya dengan detail. Jelas Patriots pun mengatakan kalau sebenarnya ini adalah masalah rumor, di mana keluarga Huang memberi mereka banyak bantuan. Selain itu, untuk Raja Obat Suanyi, demi melatih Lu Wencheng sebagai putra mahkota, keadaannya pun semakin kesini malah semakin parah. Bahkan sekarang umurnya hanya tinggal 10 tahun lagi. Di sana ia pun juga bilang untuk keluarga Zhou-nya sendiri, ia sadar kalau mereka sudah banyak melakukan kesalahan. Dan oleh sebab itulah mereka selalu mencari cara untuk memperpanjang umur seseorang. Sampai belum lama ini mereka pun mendapatkan kabar tentang jarum Gani Derma yang ada di keluarga Huang. Tak hanya itu, menurut informasi dari keluarga Huang, jamur ini juga akan dilelang di pasar gelap luar kota. Tentunya jika mereka bisa mendapatkannya, maka mereka pasti bisa memperpanjang umur dari Raja Obat Suanyi. Dan oleh sebab itulah keluarga Zhou hanya bisa menggadaikan rumahnya untuk mengumpulkan beberapa uang. Sontak Lord Qinchen yang mendengarnya awalnya mengatakan jika memang obatnya beneran ada, kenapa mereka tak memberitahukannya langsung kepada Raja Obat Suanyi? Yang ternyata menurut info yang didapat, pasar gelap ini memiliki persaingan dengan Papilion Pill. Tentunya jika informasi sampai bocor, maka pasar gelap pasti akan dikepung dan pelelangan pasti akan dibatalkan. Tapi di sana melihat mereka yang percaya, Lord Qinchen malah menyinggungnya. Apalagi jika memang obatnya ada, maka keluarga Huang lah yang pasti sudah mengambilnya duluan. Sontak Patriots juga menyadari kalau dipikir-pikir keadaannya memang cukuplah aneh. Tapi karena situasi yang mendesak, pada saat itu mereka langsung menghubungi putra mahkota Lu. Namun sayangnya belum sempat menghubunginya, putra mahkota malah mengalami kecelakaan. Jelas hal inilah yang membuat Lord Qinchen pun cukup curiga. Apalagi sejak saat itu sikap keluarga kerajaan juga tiba-tiba berubah. Sampai di tengah-tengah obrolan mereka itu, tiba-tiba terdengarlah suara sekumpulan orang dari luar rumahnya. Yang ternyata itu adalah Komandan Jia atau pemimpin dari tim penjaga kota. Sontak pengurus Huang yang melihatnya, ia pun langsung meminta tolong agar diselamatkan. Tapi sayang Lord Qinchen juga langsung keluar dan menyuruh Pak Tua Daji untuk menghajar juga pasukan itu. Yang sudah jelas Pak Tua Daji juga tak keberatan sama sekali dan langsung menunjukkan kekuatannya. Sontak hal itu membuat Komandan Jia pun semakin kesal dan mencoba untuk melawan. Bahkan ia langsung menggunakan teknik domain esensi sejatinya untuk melawan Pak Tua ini. Di sana ia pun juga langsung merasa di atas angin karena katanya siapapun yang sudah masuk ke dalam domainnya ini maka akan menerima serangan yang telak. Tapi sayangnya this is Pak Tua Daji, kan? Dimana serangan cecungu ini bahkan tak bisa menghiburnya sama sekali.
yang pada akhirnya ialah yang memutuskan untuk bermain-main dan menyentil komandan itu. Sama halnya dengan pengurus Huang, ia yang mencoba untuk melarikan diri seketika langsung terkena teknik dari Lord Qinchen. Di sana Lord Qinchen juga menyuruh Pak Tua Daji untuk membawa Komandan Jia masuk ke dalam. Awalnya Komandan Jia yang masih belum tahu apa-apa mencoba mengancam kalau ia adalah komandan dari penjaga kota Dan. Tapi sayang Lord Qinchen tak peduli sama sekali dan hanya menunjukkan lencana Raja Obatnya. Tak hanya Lord Qinchen saja, Master Zhao juga melakukan hal yang sama. Alhasil menyadari kalau mereka adalah Raja Obat, Komandan Jia pun tak berani macam-macam dan malah meminta ampun. Untungnya Lord Qinchen tak keberatan sama sekali dan menyuruh mereka untuk bergegas pergi. Tapi dengan syarat Komandan Jia tak boleh melepaskan pengurus Huang. Alhasil sesampainya di luar, Komandan Jia pun beneran tak berani melepaskan pengurus Huang dan mengajak para pasukannya untuk segera pergi. Namun meskipun begitu, setelah berhasil menjauh, ia pun mencoba mencari asal-usulnya. Yang lagi-lagi ia pun kembali dibuat kaget karena Lord Qinchen juga pernah menantang salah satu dari putra mahkota, ya kan? Waduh. Tapi sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. Sebagaimanakah kelanjutan dari Lord Qinchen? Apakah mereka bisa membongkar kejahatan yang sudah dilakukan oleh keluarga Huang? Tentunya kita akan melanjutkannya di part yang berikutnya. Arigatou.